Tetenet, tenet, tenet. Bum. Marvel Legends Spider-Man No Way Home. Oke guys, jadi beginilah penampakan Marvel Legends Spider-Man No Way Home 3-pack yang udah aku tunggu-tunggu lama karena ini PO-nya dia lumayan lama ya. Jadi kita langsung bahas aja. Di sini boxnya dia masih versi yang plastik free gini ya. Ini banyak yang kurang suka, tapi aku jujur ini suka sih karena dia ada gambar figurnya di depan gini, gede banget. Terus di sampingnya ada artwork 3 Spider-Man-nya gini. Terus di belakangnya udah pasti ada foto figurnya lagi dan aksesoris yang bakal kita dapat. Di samping sininya ada artwork lagi yang beda dari yang sebelah sana. Di atasnya ada logo Spider-Man dan di bawahnya ada legal stuff. Jadi tanpa lama-lama langsung kita keluarin figurnya dari boxnya guys. Nah ini guys, tampak figurnya setelah dikeluarin dan ini aku dapat painting yang lumayan aman ya. Head sculpt-nya sama ini dari jauh, nanti kita lihat lebih detail lagi. Lumayan aman ini semuanya karena di internet itu ada yang matanya melorot gitu, ada yang matanya nggak di painting, parah-parah lah quality controlnya Hasbro sekarang. Tapi aku dapat yang aman, jadi nanti kita review satu-satu dulu. Dimulai dari Tom Holland udah pasti, jadi kita pinggirin dulu yang Tobey sama Andrew Garfield guys. Nah buat Tom Holland sendiri, dia ini dapat aksesorisnya. Sebenarnya ini yang pertama nih aksesoris semua Spider-Man ya. Dia dapat ini yang jaring gitu. Ini udah sering ya kita lihat di Marvel Legends. Kali ini dia warnanya bening gini, transparan ya. Nah ini bagus. Terus yang kedua, bentar, ini yang punya, nah ini yang Tom Holland, dia dibungkus gini ya sekarang si Hasbro. Nah dia dapat ini dua pasang alternatif hand. Yang pertama ada fish hand, ini ada fish hand, ada detailing jaringnya di bagian hitamnya. Terus ada tweeping hand, ini tangan wajib ya buat figure Spider-Man. Terus ya tangan bawaannya wall crawling hand gini guys, atau open hand gitu. Udah, dia nggak ada aksesoris lagi, sayang banget ya dia nggak dapet head sculpt. Dan ini dia guys, figure Spider-Man nya Tom Holland. Surprisingly aku cukup suka sih sama figure ini karena waktu yang Marvel Legends Wave No Way Home yang pertama itu yang ada Doctor Strange-nya itu aku kan nggak beli yang Spider-Man Tom Holland karena aku melihatnya kayak kurang suka aja. Dan aku memang nunggu kalau dirilis ulang gitu karena mungkin lebih screen akurat ya, lebih movie akurat, walaupun di sini dia masih nggak movie akurat ya karena kalau di filmnya kan dia nggak ada ininya, apa namanya nih, web tempat jaring laba-labanya itu dia nggak ada ini. Dan head sculpt-nya ini ya, tadi aku udah bilang ini aman, nggak ada mispen di matanya atau apanya gitu. Dan ini yang baru, mungkin paintingnya jelas baru ini. Terus di garis-garisnya ini, kalau yang versi sebelumnya itu dia nggak dikasih garis-garis hitam ini guys, tapi yang ini dia dikasih sama Hasbro, keren sih. Kita lihat ya ini head sculpt-nya. Nah itu dia. Terus kostumnya ini warna emasnya nih cakep banget ya, metalik gitu. Jadi kalau kena cahaya dia ada pantulan-pantulan. Dan kerennya lagi dia di kostumnya ini ada texturing guys. Ini kalau kalian pegang itu ada kayak kasar-kasarnya gitu. Bukan kasar yang buruk ya, ini kasar texturing gitu. Di bagian itemnya juga. Dan ini kalau kalian lihat itemnya itu lebih biru dongker gelap gitu. Dia bukan hitam abu-abu gitu. Terus ini di bagian hitamnya tuh, nah itu deh. Kalian ada lihat ya, texturing kayak kain gitu. Kecil-kecil ini cakep sih, aku suka.
Terus di sini udah kebiasaan ya Hasbro atau mungkin action figure, ini dia pakai bahannya beda, jadi output paintingnya tuh dia beda warna guys. Jadi yang di atas ini lebih muda warnanya, yang di bagian pinggang di sini kelihatan lebih tua. Dan ini guys masih ada teksturing tanda kayak desainnya, garis-garisnya ini di sculpting ya ini. Jadi ini kayak timbul gitu garis-garisnya ini sampai bawah guys teksturingnya. Di sininya juga ya, cuman teksturing yang di sininya yang di bagian merahnya tuh dia lebih halus guys daripada yang di bagian hitamnya sini. Nanti kalau kalian beli gitu ya, kalau kalian pegang langsung kerasa kok, bisa kalian cek sendiri. Sininya masih, dan ini logo Spider-Man nya di punggungnya ini aku suka banget sih. Desainnya nih sangat apa ya, futuristik MCU banget gitu. Oke, dan itu tadi buat detailnya. Dan buat artikulasinya, dia di kepalanya bisa muter, bisa goyang-goyang gini ya. Terus di tangannya dia ada butterfly joint yang bisa ngebantu dia buat ke belakang segini, ke depannya segini ya. Tangannya bisa muter juga, ada ke atas segini, bisa muter ketika 180 derajat. Bicep rotation ada, sikunya double joint dan pinless ya. Ini aku kurang tahu sih yang lama itu dia udah pinless atau enggak sih, tapi kayaknya udah ya, karena yang aku punya Doctor Strange itu dia udah pinless guys. Terus tangannya bisa muter gini, bisa naik bisa turun. Terus di perutnya ada ab crunch-nya, bisa maju segini jauh, ke belakangnya juga segini. Sayang banget dia nggak ada dua artikulasi ya di perutnya kayak yang lainnya. Ini ada ab crunch sama di atasnya ada ball joint gitu. Padahal ini filmnya dia, tapi figurnya paling kurang sih secara artikulasi. Kakinya bisa nendang segini jauh, ke belakangnya sedikit. Bahannya bisa muter, lututnya juga double joint perfect. Pergelangan kakinya bisa ke samping, bisa turun segini jauh, ke atasnya segini jauh guys. Lanjut ke figure berikutnya, Spider-Man versi Tobey Maguire, atau kalau di MCU dia disebutnya The Friendly Neighborhood Spider-Man ya di websitenya Marvel. Ini ada artikulasinya, aksesorisnya, dan ya sama kayak yang tadi ya, cuman ini versinya Tobey Maguire. Ini ada tweeping hand dengan lining garis jaringnya warna silver ya kalau Tobey Maguire ini. Terus ini dia ada wall crawling hand, dan ini aku suka sih bentuknya karena dia kayak unik gitu ya, beda sama yang Tom Holland tadi. Ada dua bentuk ya, ini beda, satu sama lain beda dia. Dan figurnya sendiri guys, ini cakep banget sih, walaupun aku kurang suka sebenarnya di bagian perutnya sini. Nggak tahu kenapa aku liatnya dia jadi kayak gendut gitu ya nggak sih, atau cuman aku aja sih. Dan ini head sculptnya ini aku dapet yang bagus ya. Oke, ini matanya nggak ada mispen, cuman yang di Tobey Maguire ini dia lining silvernya itu dia banyak yang kegeser sedikit ya. Dan aku kurang suka sebenarnya sama warna silvernya ini, dia kayak apa ya, kayak tipis gitu. Terus karena mungkin sculpting jaring-jaringnya itu tebel ya, jadi kan gini, dia paintingnya tuh kebanyakan kayak mispennya tuh kayak di sebelah sininya gitu, atau di sebelah sini, dia nggak di tengah gitu. Jadi kalau dilihat dari depan itu dia kayak ada yang kosong gitu, kayak ada yang nggak di painting. Tapi kalau kita geser gini, nah ini kan ada, tapi kalau dari depan dia kayak kosong gini, karena dia kayak ketutupan gitu di belakangnya gitu, itu ada, tapi dari depan itu kayak kosong ya di semuanya. Di sini mulutnya juga sebenarnya ada, cuman kalian harus ngepas-pasin sama cahaya ya jadinya. Dan ini ada teksturing kain ya,
texturing kostumnya Tobey Maguire itu deh, ini keren banget. Terus logo laba-labanya ini warna abu-abu tua gitu, dia nggak hitam yang gelap gitu ya. Sama masih ada texturing di bajunya, di bajunya sini. Terus di bagian biru-birunya ini juga ada guys, cakep banget guys. Nah kalau yang Tobey Maguire ini dia di texturing di kostumnya lebih kayak gede-gede gitu, jadi bisa kelihatan ya. Kalau tombolan ini kalian harus pegang langsung baru bisa kerasa gitu. Kalau yang Tobey Maguire dia ini di video udah kelihatan ya. Nah ini dia guys, di bawahnya juga cakep banget sih, suka aku. Di belakangnya sama ya. Dan ini aku logo laba-laba paling nggak suka sih di Spider-Man-nya Tobey Maguire ini, di yang belakangnya ya, karena aku takut laba-laba sebenarnya. Dan di versinya Tobey Maguire ini laba-labanya tuh kayak bener-bener laba-laba gitu. Kalau yang Tom Holland kan gini kayak di model kayak lebih futuristik gitu, jadi dia looknya nggak laba-laba. Yang di sini dia laba-laba banget guys, agak geli sebenarnya aku liatnya. Terus dia ini kalau kalian majuin ya, dia di sculpt sampai dalam, jadi nggak usah takut kepotong gitu kalau mau difoto-fotoin. Masih sama sih, ini detailnya kain-kain gitu. Oke ya, langsung ke artikulasinya. Kepalanya masih sama, terus tangannya ini sama ya sebenarnya, jadi mungkin yang beda ada di perutnya sini, dia ada ball joint di atas, bisa muter, bisa ke samping-samping, ke depannya segini jauh. Tapi kalau kalian merasa ini kurang jauh, bisa dia ada dibantu yang app crunch-nya, jadi segini guys, cakep banget. Terus ke belakangnya juga segini, dibantu sama app crunch-nya, dia bisa lebih ke belakang ini, jadi kayak exorcism gitu ya, kerasukan iblis ya. Terus di kakinya ini yang spesial, ini dia kakinya Tobey Maguire ini bisa diturunin gini guys. Nah itu kelihatan turun gak sih, coba. Nah itu dia, itu bisa digerakin di sininya, jadi bisa ngebantu dia buat ke atas itu jadi lebih jauh guys. Dan bisa muter ya, sama, sisanya sama guys. Jadi langsung aja kita lanjut ke figure terakhir. Oke guys, ini dia figure terakhir. Ada Spider-Man-nya Andrew Garfield, atau disebutnya The Amazing Spider-Man. Dan buat aksesorisnya ini dia bungkusan terakhir. Dia sama ya, ada tweeping hand yang udah pasti. Tweeping handnya kayak gini. Dan ada wall crawling hand, yang satunya di tangannya udah kepasang. Terus ada fish hand juga sama, yang satunya udah kepasang ya. Lanjut ke figurnya sendiri guys. By the way ini sorry, aku baru pasang lampunya di sebelah sini, jadi kalau yang tadi kelupaan ya, jadi mungkin agak sedikit gelap. Dan ini dia figurnya, ini cakep banget sih, aku suka dari look, secara dari jauh aja udah bagus guys. Ini kalau kalian lebih dilihat ya, warnanya tuh dia merahnya, yang Andrew Garfield ini merah metalik gitu. Kalau yang dua ini enggak guys, dia merahnya merah biasa. Nah yang metalik kalau di Andrew Garfield tuh warna silvernya ini metalik, sama kalau di Tom Holland warna emasnya ini. Tapi kalau yang Andrew Garfield dia warna merahnya sama birunya, ini birunya dia tuh metalik gitu, kalian bisa lihat ya. Terus detailing teksturnya tetap masih ada, tapi yang di bagian merahnya ini dia nggak terlalu kelihatan guys kalau kalian lihat di video ya. Tapi kalau kalian pegang baru kelihatan karena tipis banget yang di merahnya ini. Dia lebih kelihatan yang texturing di kostum warna birunya guys. Itu dia, lebih kelihatan, ada otot-ototnya juga, sculptingnya. Dan ini karena dia logo laba-labanya yang Andrew Garfield kan panjang ya, jadi kepotong di bagian artikulasinya. Tapi kalian nggak usah khawatir karena dia di sculpting sampai dalam. Jadi kalau kalian artikulasikan ke belakang dia masih nyambung, walaupun
kalau kalian ke samping-samping ini tetap aja patah sih itunya, warnanya gitu. Terus ini detailing sculpting sama otot-ototnya sampai kakinya juga masih ada warnanya. Sini aku suka warnanya di Andrew ini, dia karena metalik ya, walaupun mungkin dia terlalu tua. Nah kalau yang Tobey Maguire ini warnanya terlalu muda, tapi yang di Andrew dia jadi lebih tua, ini bagus. Sedangkan kalau yang di Tobey Maguire ini dia terlalu muda, itu menurutku kurang bagus sih. Kalau di Andrew kan jadi cakep gini. Kalau di Tobey Maguire ini kayak lebih muda aja, kayak malah kayak semi pink gitu warna merahnya. Dan ini head sculptnya cakep sih, aku suka. Dan putihnya juga, dia ini putih kayak pearl gitu guys. Dia juga metalik atau pearl ya, mungkin putih pearl gitu. Jadi kalau kalian kasih cahaya itu dia kayak nyala, beda sama yang kayak Tom Holland gini. Tuh dia kayak lebih bercahaya ya, karena dia putihnya beda, sama kayak warna merah birunya juga dia beda. Paling bagus ini. Terus tangannya ini, nah dia juga ada ini guys, detailing tombol buat jaring, buat ngeluarin jaringnya tuh. Itu kan ada kayak garis-garis hitam, tapi nah tuh di tengahnya ada kayak segitiga gitu, itu buat neken jaringnya ya. Cakep banget sih detailingnya. Itu di semuanya ada nggak ya? Ini coba kita lihat. Oh ada guys, itu dia lebih detailnya ini, lebih kelihatan maksudku. Buat belakangnya dia gini, teksturnya masih sama. Dia ada kayak lining garis di sini sampai bawah, kirinya juga, dan sama kayak tadi ya, ini dia nyambung, jadi nggak usah takut patah. Dan paintingnya ini aku dapet yang bagus sih, bersyukur banget. Ini kan tipis ya warna model kaki laba-labanya si Andrew, tapi nggak ada mispaint sama sekali. Mungkin di sini ada kayak mispaint warna merah, karena kan ini base nya itu warna merah baru ditutupin sama warna biru. Jadi ini kayak mungkin waktu di pengiriman atau pas produksi ke gores gitu, sedikit sih, minor banget ini. Sisanya sih cakep banget. Dan buat artikulasi dia sama kayak Andrew tadi. Yang dibedain sama Tom cuman di perutnya dia bisa muter ya, bisa muter, bisa maju, dan ada bantuan bawahnya segini, dan bisa exorcism juga belakang, sama kayak Tobey bisa diturunin gitu. Nah ini nih kelihatan kan, ini kalau udah diturunin dia lebih kayak ada gapnya gitu, itu buat ngebantu dia artikulasi ke atasnya lebih jauh. Ini kalau nggak ditarik dia gini, lebih tinggi yang ini ya, atau cuman sugesti. Kayaknya sih emang lebih tinggi nih guys. Nanti kalian cek aja kalau kalian beli. Next buat size comparison, di sini bisa kalian lihat ya, yang paling tinggi si Andrew, terus ini kalau yang paling pendek sih kayaknya si Tom ya. Ini udah akurat sih kayaknya menurut aku, karena emang si Andrew ini dia paling kurus ya, paling tinggi. Terus si Tom sama Tobey ini dia mirip-mirip. Ini kalau kita bandingin lagi ya sama Spider-Man No Way Home yang dirilis lebih awal sama Hasbro. Ini kita taruh di sini aja. Ini sama ini dari Wave No Way Home juga. Doctor Strange dia segini guys. Dia tingginya se Tobey Maguire. Spider-Man-nya Tobey Maguire segini. Ya pas ya menurut aku. Gimana menurut kalian, ini tingginya udah pas atau ada yang kurang? Boleh di komen di bawah. Oke guys, itu tadi review Marvel Legends 3 pack No Way Home dari aku. Dan kesimpulanku sih, ini 3 packnya bagus banget sih. Ini buat kalian yang koleksi Marvel Legends atau kalian fans Spider-Man udah pasti ini harus punya sih. Kalau yang fans Spider-Man sih kayaknya udah ikut PO ya. Tapi buat kalian yang nggak terlalu fans Spider-Man,
itu kalian mending beli sih, karena ini memang sebagus itu figurnya. Apalagi si Andrew Garfield ya, kayaknya dari ketiga ini yang Hasbro paling effort sih punyanya si Andrew. Mungkin karena hype-nya juga setelah No Way Home itu banyak banget yang suka sama Spider-Man-nya Andrew ya. Padahal kalau sebelumnya itu orang-orang banyak yang gak suka sama filmnya The Amazing Spider-Man sih. Kalau aku paling favorit Spider-Man ya Andrew Garfield tadi dulu. Dan filmnya aku suka ya, apalagi yang pertama. Kalau yang kedua itu aku suka juga, cuman kurang sukanya karena dia villainnya itu waktu promosi kan ada 3 ya. Cuman yang 2 lagi, Rhino sama Green Goblinnya atau New Goblinnya itu dikit banget screen time-nya. Itu aja sih yang aku kurang suka. Sisanya aku suka sama The Amazing Spider-Man ini. Atau buat kalian sendiri, Spider-Man kalian dari ketiga ini yang favorit yang mana? Boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi yang pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa, itu boleh di komen. Dan kalau kalian yang mau beli, ini aku beli di Greenland Toys. Aku PO di Greenland Toys dari berapa bulan yang lalu ya? Udah lama pokoknya. Ini memang sama Hasbro dirilisnya lama ya, mungkin karena masalah lisensi ya, karena kan dia hak miliknya Spider-Man dipegang sama Sony ya, jadi izinnya mungkin kedua pihak gitu, ke Marvel, ke Disney, sama ke Sony atau gimana gitu. Aku kurang tahu sih sebenarnya. Dan ya mungkin di Greenland Toys itu di Tokopedia kalian cari. Kayaknya sih waktu aku bikin video ini dia ada stok yang ready. Jadi kalau kalian ada yang ada dananya, boleh langsung dibeli di sana. Jadi so thank you guys buat yang udah nonton sampai detik ini, dan see you later. Bye bye.